Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niludia Kemalasari dari program studi Sarjana Kedokteran Gigi dengan 3 digit NIM terakhir 028. Izin membuka presentasi SP dari kelompok IPI 26. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok IPI 26 akan memaparkan mengenai kolaborasi antar tenaga kesehatan dan peran masing-masing tenaga kesehatan dalam kolaborasi interprofesional. Adapun dosen pembimbing kami yaitu Nurse Niputu Emi Darmayanti, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami yang terdiri dari 7 program studi kesehatan di Universitas Udayana. Selamat pagi, sebelumnya perkenalkan saya Michael Jonathan Raya dengan 3 digit NIM terakhir 182. Nah, di kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang pentingnya kolaborasi antara program studi kesehatan yang ada di Universitas Udayana. Nah, jadi untuk mencapai pengobatan kepada pasien secara holistik, dibutuhkan beberapa elemen kunci, yang salah satunya adalah komunikasi efektif. Di mana di sini setiap disiplin ilmu, setiap profesi, itu harus bisa berkomunikasi satu sama lain dengan baik, agar tidak terjadi kesalahpahaman atau miskonsep atau miskomunikasi terhadap kondisi sang pasien. Nah, selain itu, masing-masing profesi juga harus bisa memiliki kemampuan kerjasama yang baik, agar menghasilkan teamwork atau kolaborasi yang baik pula. Kemudian setiap profesi juga harus bisa memahami peran masing-masing di dalam perawatan pasien. Dengan cara apa? Dengan cara memahami peran sendiri, memahami peran profesi lain, dan juga menghargai keahlian dari profesi-profesi yang lain. Nah, dengan memahami kunci-kunci elemen ini, diharapkan pengobatan terhadap pasien bisa dicapai secara holistik. Jadi pasien tidak hanya sehat secara fisik, namun juga secara mental atau psikis. Mungkin pada kesempatan ini akan dijelaskan secara lebih lanjut oleh teman-teman saya terkait dari peranan-peranan apa saja dari setiap program studi kesehatan yang ada di Universitas Udayana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Johanna Alisa Tenduraharja dengan 3 digit NIM terakhir 079 dari program studi Sarjana Kedokteran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran program studi kedokteran dalam IPE. Peran utama program studi sarjana kedokteran dalam kolaborasi IPE adalah menghadirkan seorang dokter yang berkewajiban dalam perawatan dan keselamatan pasien. Sebagai tenaga kesehatan, dokter bertugas untuk mengimplementasikan prinsip dan prosedur pengobatan untuk mencegah, mendiagnosis, merawat, dan mengobati pasien untuk mempertahankan kesehatan fisik dan emosional. Selain itu, dokter senantiasa memberikan pelayanan yang bersifat kontinu, memastikan agar kesehatan yang optimal dapat tercapai secara berkelanjutan sepanjang perjalanan medis pasien. Dalam memberikan pelayanan pada pasien, perlu diketahui juga bahwa seorang dokter tidak dapat bekerja sendirian, melainkan diperlukan kolaborasi dari profesi kesehatan lainnya demi mencapai pelayanan yang terbaik. Dokter juga berperan dalam pengawasan terhadap rencana perawatan dan pengobatan pasien oleh disiplin ilmu kesehatan lainnya. Selain memberikan pengobatan, dokter juga wajib mengedukasi pasien sehingga pasien mengenal dan memahami kondisinya serta dapat mempertahankan kesehatannya secara independen. Adapun dokter diharapkan dapat melakukan advokasi, yaitu melibatkan penggunaan keahlian dan pengaruh secara bertanggung jawab untuk memajukan kepentingan perawatan kesehatan pasien. Menjadi dokter juga berarti menjadi lifelong learner, yaitu selalu update dengan riset medis dan ilmu kedokteran yang terbaru. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Teguh Lestaria dengan 3 digit NIM akhir 027 dari program studi PSSK. Di sini saya izin untuk melanjutkan mengenai peran dokter, yang dimana selain yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, terdapat juga beberapa peranan lain dari dokter, terutamanya ketika terjadi suatu pandemi atau wabah, di mana di sini dokter juga memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai aspek. Beberapa peranan dokter diantaranya yaitu yang pertama, triase dan pengobatan, yang dimana dokter memiliki tanggung jawab untuk melakukan triase, yaitu penentuan prioritas perawatan pasien berdasarkan tingkat keparahan kondisinya. Di sini, dokter juga harus memberikan perawatan yang tepat serta efisien. Kemudian yang kedua, alokasi sumber daya. Dokter harus dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan yang lainnya untuk dapat mengelola atau memanfaatkan sumber daya yang ada, mulai dari alat pelindung diri atau APD, ventilator, obat-obatan, serta sumber daya yang lainnya. Dan di sini dokter juga harus memastikan bahwa sumber daya yang digunakan itu untuk pasien yang paling diprioritaskan. Lalu yang ketiga,
pengawasan dan pemantauan, yang dimana di sini dokter juga melakukan pengawasan dan juga pemantauan terhadap kesehatan masyarakat untuk dapat mendeteksi ada tidaknya penyebaran penyakit di dalam masyarakat. Lalu yang keempat adalah perawatan pencegahan, di mana dokter di sini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang upaya pencegahan suatu penyakit, di mana pencegahan yang dapat dilakukan mulai dari kebersihan tangan, kemudian vaksinasi dan juga tes screening. Lalu yang kelima, perawatan terjangkau, di mana di sini dokter harus dapat memastikan bahwa perawatan yang diberikan kepada pasien itu mudah untuk dapat diakses oleh semua golongan masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Lalu yang terakhir atau yang keenam yaitu kontinuitas perawatan, yang dimana dokter harus memastikan bahwa pasien yang membutuhkan tindak lanjut atau perawatan yang jangka panjang itu dapat terus menerima perawatannya secara konsisten. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya mungkin perkenalkan nama saya Nimade Holi Hilari Handiana dengan NIM 22025511088. Saya dari program studi kedokteran gigi. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai peran utama dokter gigi dalam IPE. Jadi Interprofessional Education atau IPE merupakan bentuk pembelajaran kolaboratif yang melibatkan mahasiswa pendidikan profesi kesehatan, terutama salah satunya adalah dokter gigi. Pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, di mana dokter gigi tentunya ikut mengambil peran dalam IPE, sebagaimana dokter gigi akan bekerjasama juga dengan disiplin ilmu lainnya dalam hal yang pertama, memahami interaksi antara kesehatan gigi dan mulut dengan kesehatan secara keseluruhan, lalu mengoptimalkan pemberian obat kepada pasien, lalu ada juga mengetahui pola kondisi kesehatan masyarakat guna meningkatkan kualitas perawatan serta kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Lalu adapun memahami pola psikologis pasien yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan dan proses perawatan gigi dan mulut pasien. Lalu yang terakhir memberikan pandangan mengenai gigi dan mulut kepada interdisiplin lain sehingga perannya dianggap sama pentingnya dengan interdisiplin lainnya dalam hal memajukan kualitas pelayanan kesehatan. Sekian dari saya, mungkin dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Izin melanjutkan, sebelumnya perkenalkan kembali nama saya Delodia Kemalasari dengan 3 digit NIM terakhir 028 dari program studi kedokteran gigi. Adapun kontribusi dokter gigi dalam tim kesehatan, yaitu dalam satu tim kesehatan, dokter gigi memiliki peran penting dalam mengidentifikasi kondisi kesehatan sistemik yang dapat pertama kali terlihat melalui perubahan dalam kesehatan mulut. Banyak penyakit sistemik yang menunjukkan tanda-tanda awal di bagian mulut, seperti contohnya diabetes mellitus yang sering disertai dengan gejala penyakit periodontal yang parah, mulut kering, serta luka yang sembuh dengan lambat. Kemudian lesi oral seperti kandidiasis, helicoplakia itu bisa menjadi tanda awal dari penyakit HIV/AIDS. Dalam tim kesehatan, dokter gigi juga bertanggung jawab untuk merujuk pasien ke profesional kesehatan lainnya jika ditemukan kondisi yang memerlukan penanganan di luar bidang lainnya. Jika dokter gigi menemukan gejala sistemik yang mengindikasikan penyakit seperti contohnya diabetes, dapat dilakukan rujukan ke dokter umum untuk evaluasi dan penanganan lebih lanjut. Begitu pula dalam kasus bruxism yang disebabkan oleh kondisi psikologis pasien, biasanya dapat dilakukan rujukan ke psikolog untuk membantu menyelesaikan akar masalahnya. Selain itu, dokter gigi juga berperan dalam mengkoordinasikan perawatan pasien sebagai bagian dari tim kesehatan yang multidisiplin. Misalnya pada beberapa kasus sindrom yang menimbulkan manifestasi klinis pada rongga mulut, dokter gigi dapat berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya untuk memberikan perawatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Perkenalkan, saya Intan Nabila dengan NIM 22025211026 dari program studi sarjana ilmu keperawatan dan profesi nurse. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran program studi keperawatan dalam interprofessional education. Tentunya, keperawatan memiliki beberapa peran dalam pelayanan kesehatan, yaitu yang pertama sebagai pemberi asuhan keperawatan. Dalam keperawatan, kami menganut prinsip caring. Prinsip caring di sini diwujudkan dengan memberikan pelayanan berupa perawatan berbasis kepedulian dan juga empati kepada pasien yang berlandaskan kode etik yang kami miliki. Dengan prinsip keperawatan holistiknya, perawat tidak hanya menilai pasien dalam batas fisik, namun juga dari segi psikis, sosial, dan spiritual. Berfokus pada patient-centered care, semua perawatan dan asuhan keperawatan yang diberikan bertujuan untuk penyembuhan ataupun pemulihan pasien. Lalu peran kedua yaitu sebagai edukator. Dalam pemberian asuhan keperawatan tidak hanya berupa tindakan, namun ada juga berupa edukasi. Peran perawat di sini adalah membantu pasien meningkatkan kesehatannya melalui pemberian pengetahuan tentang perawatan dan juga tindakan medis yang akan diterima pasien, sehingga pasien atau keluarga mendapatkan pengetahuan dan juga informasi yang bermanfaat.
Lalu peran ketiga yaitu peran sebagai konselor. Perawat sebagai konselor diperlukan untuk memberikan solusi dari setiap masalah yang dihadapi pasien, ataupun untuk mengenali dan juga mengatasi masalah psikologis ataupun sosial yang dialami pasien. Lalu peran yang keempat yaitu sebagai kolaborator, di mana kolaborasi ini merupakan suatu proses di mana perawat bekerja dengan tenaga kesehatan lain dalam memberikan pelayanan kesehatan dalam lingkup praktik profesional keperawatan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kesehatan pasien yang optimal dengan cara melakukan seperti diskusi dengan dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya mengenai diagnosa medis pasien, lalu melakukan kerjasama dalam asuhan kesehatan, dan juga saling berkonsultasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Mungkin peran-peran selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Baik, perkenalkan saya Putu Nadia Kartika Dewi dari Program Studi Keperawatan dengan NIM akhir 068. Izin menyampaikan peran program studi keperawatan selanjutnya, yakni peran advokator. Perawat sebagai advokat keluarga atau pembela keluarga dapat mewakili kebutuhan dan harapan klien kepada profesional kesehatan lain seperti menyampaikan keinginan klien mengenai informasi tentang penyakitnya yang diketahui oleh dokter. Peran selanjutnya yaitu komunikator. Komunikasi terapeutik merupakan salah satu instrumen bagi seorang perawat dalam menjalankan perannya sebagai komunikator. Peran perawat sebagai komunikator akan tampak bila perawat bertindak sebagai mediator antara klien dengan anggota tim kesehatan lainnya. Peran ini berkaitan erat dengan keberadaan perawat yang mampu mendampingi klien sebagai pemberi asuhan keperawatan selama 24 jam. Peran selanjutnya yaitu sebagai peneliti. Peran perawat ini penting dimiliki oleh semua perawat, di mana perawat melakukan kajian-kajian keperawatan pasien yang dapat dikembangkan untuk perkembangan teknologi keperawatan. Selanjutnya yaitu peran sebagai pengelola atau manajer. Perawat melakukan pemantauan dan menjamin kualitas asuhan keperawatan atau pelayanan, serta mengorganisasikan dan mengendalikan sistem pelayanan keperawatan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan lainnya. Perkenalkan, nama saya Luput Tetemela Putri dengan NIM 220254126 dari program studi fisioterapi. Jadi, peran fisioterapi dalam kolaborasi interprofesional dengan tenaga medis yang lain secara umum adalah memegang peran dalam pencegahan, pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan gerak dan fungsi tubuh melalui berbagai modalitas fisioterapi. Fisioterapi juga secara umum memiliki peran yaitu yang pertama rehabilitasi dan pemulihan. Fisioterapi akan membantu pemulihan seorang pasien setelah cedera, operasi, atau kondisi medis lainnya berhubungan dengan fungsi gerak tubuh. Yang kedua, pengurangan nyeri. Fisioterapis memiliki peran dalam mengurangi nyeri dengan penggunaan modalitas seperti TENS atau ultrasound dan melakukan manual terapi. Yang ketiga, meningkatkan fungsi fisik. Fisioterapi membantu meningkatkan fungsi fisik pasien agar dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Yang keempat, pencegahan cedera. Dilakukan oleh fisioterapi untuk memberikan saran tentang teknik atau gerakan yang aman agar baik untuk fungsi muskuloskeletalnya. Selanjutnya, kontribusi fisioterapi dalam tim kesehatan yang pertama adalah memberikan saran pada kasus dalam masa rehabilitasi. Yang kedua, merujuk pasien menuju tenaga kesehatan lain jika dirasa kasus di luar lingkup kerja fisioterapi. Dan yang ketiga, mengidentifikasi sistem muskuloskeletal pasien untuk selanjutnya dapat dirujuk menuju profesi nakes yang lain. Adanya kolaborasi antara fisioterapi dengan profesi tenaga kesehatan yang lain akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan serta efisiensi perawatan yang akan diberikan secara bersama-sama kepada pasien. Sekian dari saya, terima kasih. Kenalkan, nama saya Wicca dengan NIM 2228 dari program studi farmasi. Jadi, tugas seorang farmasis itu memiliki tugas pokok sebagai konsultan terapi obat dengan memberikan rekomendasi obat terkait pemilihan obat, dosis, regimen terapi yang tepat, serta mengidentifikasikan potensi interaksi obat untuk mengurangi risiko efek samping. Selain itu, peran seorang farmasis juga ialah bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan obat yang diperlukan di fasilitas kesehatan untuk kelancaran pengobatan. Jadi, tugas seorang farmasis itu mengevaluasi efektivitas dan keamanan dari terapi obat baru serta membantu dalam mengembangkan protokol penggunaan obat tersebut. Selain itu, peran seorang farmasis dalam kolaborasi interprofesional ini dengan tenaga medis sangat penting untuk meningkatkan kualitas perawatan pasien. Jadi peran seorang farmasis juga ialah sebagai ahli obat
di mana seorang farmasis memberikan saran kepada dokter terkait interaksi obat dan alternatif dari pengobatan pasien. Selain itu, peran dari seorang farmasi adalah manajemen terapi obat, di mana farmasis melakukan penilaian menyeluruh terhadap evaluasi pengobatan pasien berdasarkan rekam medis dan menyesuaikan terapi pengobatan berdasarkan respon serta perkembangan kondisi pasien. Peran lainnya adalah seorang farmasis melakukan pengembangan mengenai formulasi obat yang lebih efektif serta penggunaan obat yang lebih mudah digunakan serta memberikan informasi tersebut kepada tenaga medis yang lain. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan apa yang sudah dipaparkan oleh teman saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Andreas Nasabai Waskito dengan 3 digit NIM terakhir 091, di mana saya akan menjelaskan mengenai peran farmasi dalam IPE. Di mana yang pertama adalah penanganan terapi obat individual, di mana mahasiswa farmasi mempelajari cara menganalisis resep dan mengidentifikasi potensi interaksi obat yang bisa membahayakan pasien. Lalu yang kedua adalah peran dalam tim manajemen kasus, di mana mahasiswa farmasi berpartisipasi dalam rapat tim multidisipliner untuk mendiskusikan kasus pasien, memberikan masukan tentang terapi obat, dan mendengarkan perspektif dari disiplin ilmu lain. Lalu yang ketiga adalah pengembangan protokol klinik, di mana mahasiswa farmasi membantu dalam menyusun protokol penggunaan obat-obatan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan penggunaan yang tepat. Lalu yang keempat adalah penerapan teknologi informasi kesehatan, di mana mahasiswa farmasi wajib berpartisipasi dalam implementasi dan mengurangi dan pengawasan sistem e-prescribing untuk mengurangi kesalahan penulisan resep. Lalu yang kelima adalah pendidikan dan pelatihan interprofesional, di mana mahasiswa farmasi dapat terlibat dalam forum diskusi interprofesional, di mana tenaga kefarmasian akan memberikan edukasi mendalam terkait informasi obat yang biasa digunakan dalam terapi kepada tenaga kesehatan lain. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niwaya Noviantari dengan NIM 220531026 dari Program Studi Sarjana Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan peran program studi psikologi. Yang pertama, terkait dengan peran utama psikolog. Psikolog memiliki beberapa peran, di antaranya psikolog berperan dalam mengidentifikasi praktik yang berkontribusi terhadap penyakit dan perilaku yang meningkatkan gaya hidup sehat, kapasitas fungsional, dan kepatuhan pengobatan. Selanjutnya, psikolog juga berperan dalam membantu individu mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mencegah dan secara efektif mengelola kondisi kesehatan fisik serta berbagai kesehatan mental individu. Psikolog juga berperan dalam mendiagnosis dan memfasilitasi dalam penyembuhan gangguan mental melalui konseling. Psikolog juga berperan menyumbangkan kompetensi dan keahlian dalam bidang-bidang tertentu seperti konseling, pendidikan, pelatihan, dan lainnya. Dan psikolog juga mengembangkan intervensi berbasis empiris. Selanjutnya, kontribusi psikologi dalam tim kesehatan. Psikologi memiliki beberapa kontribusi dalam tim kesehatan, di antaranya psikologi dapat meningkatkan pemahaman terkait dengan perilaku manusia, keterampilan komunikasi, kondisi psikologis, dan memberikan wawasan tentang manajemen stres serta kesehatan mental. Psikologi juga membantu mempromosikan kerja tim dan kolaborasi melalui pemahaman mereka terkait dengan dinamika kelompok. Psikologi mengembangkan dan mengevaluasi program serta intervensi atau terapi berbasis dengan bukti, memastikan efektivitas program kesehatan antar profesi. Dan kontribusi psikologi dalam tim kesehatan juga adalah psikologi membawa perspektif penting terkait dengan empati budaya, sensitivitas terhadap perbedaan budaya, serta kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengelola gangguan mental. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Abraham Melkia Jong Bukit dengan NIM 22025311081 dari Program Studi Sarjana Psikologi. Sini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai peran psikologi dalam interprofesional dan education. Yang pertama, bidang studi psikologi dapat membantu dalam pengelolaan konflik psikologis. Kemudian, bidang studi psikologi juga dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi hambatan psikologis dalam kerjasama tim. Bidang studi psikologi juga dapat memperkuat rasa percaya diri dalam peran profesional antar sesama tim. Kemudian, bidang studi psikologi juga dapat mendukung pengambilan keputusan klinis yang efektif serta mengidentifikasi dan mengelola isu psikososial pada pasien.
Bidang studi psikologi juga dapat memfasilitasi diskusi dan juga debriefing kasus-kasus psikologis yang terjadi pada pasien. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Resti Anjani dengan 3 digit NIM terakhir 026. Saya izin menjelaskan peran program studi kesehatan masyarakat dalam kolaborasi IPE. Dalam kolaborasi IPE, program studi sarjana kesehatan masyarakat berperan penting dalam pencegahan penyakit dengan melakukan identifikasi permasalahan, promosi kesehatan, edukasi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Program studi kesehatan masyarakat dapat berperan positif dengan melakukan kerjasama antar profesi kesehatan dalam pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat. Baik, izinkan saya melanjutkan presentasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novi Wikantari dengan 3 digit NIM terakhir 078 dari program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat. Program ini juga berkontribusi melalui analisis kebijakan kesehatan, surveillance epidemiologi, dan juga manajemen program kesehatan. Mahasiswa kesehatan masyarakat dilatih untuk melakukan penelitian, advokasi, dan juga kolaborasi lintas sektor guna mengatasi determinan sosial kesehatan. Mereka juga mengembangkan keterampilan dalam pengelolaan data kesehatan dan komunikasi yang efektif. Dengan penekanan pada etika dan inovasi kesehatan, program studi ini mempersiapkan profesional yang mampu memberikan perspektif populasi yang krusial dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat secara komprehensif. Peran-peran ini menjadikan program studi kesehatan masyarakat sebagai komponen vital dalam tim interprofesional mendukung pendekatan holistik terhadap kesehatan publik. Bisa di next slide. Baik, izin untuk melanjutkan mengenai contoh kolaborasi antar program studi kesehatan. Sebelumnya perkenalkan, saya Sheryl Eka Zahra dengan 3 digit NIM terakhir 129 dari PSSK, di mana gabungan antara profesi kesehatan akan bekerja sama dalam memberikan asuhan pasien yang komprehensif mulai dari diagnosis, pengobatan, hingga rehabilitasi. Seperti contohnya, dokter yang berperan dalam memberikan diagnosis dan juga memberikan arahan kepada tim kesehatan untuk tata laksana lebih lanjut, di mana tentunya tata laksana yang dilakukan tidak lepas dari kolaborasi yang dilakukan oleh tim kesehatan, seperti perawat, psikolog, farmasi, kesehatan masyarakat, serta fisioterapi. Setiap profesi memiliki perannya masing-masing dalam memberikan diagnosis, pengobatan, serta obat-obatan, perawatan, edukasi masyarakat, hingga rehabilitasi pasien. Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu. Mohon izin melanjutkan. Perkenalkan, saya Ana Agung Ayu Astiningsih dengan 3 digit NIM terakhir 210 dari program studi Sarjana Kedokteran. Di sini saya akan membahas mengenai hambatan dan solusi dalam menjalani kolaborasi antara tenaga kesehatan. Untuk hambatan yang pertama, terdapat perbedaan perspektif dan pendekatan. Tenaga kesehatan dari berbagai disiplin memiliki pendekatan dan perspektif yang berbeda dalam merawat pasien, yang mungkin bisa menimbulkan konflik. Yang kedua, komunikasi yang tidak efektif. Keterbatasan dalam komunikasi dapat menghambat pertukaran informasi yang penting untuk perawatan pasien yang optimal. Yang ketiga, kekurangan sumber daya seperti waktu, alat, dan tenaga dapat mengurangi kemampuan untuk bersama secara optimal. Yang keempat, kesenjangan dalam pengetahuan dan keterampilan antara anggota tim dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam kontribusi tim. Selanjutnya adalah solusi untuk mengatasi hambatan. Yang pertama, mengadakan pelatihan dan workshop interprofesional untuk meningkatkan pemahaman mengenai peran masing-masing profesi dan cara kerja kolaboratif. Yang kedua, mengembangkan keterampilan komunikasi melalui pelatihan komunikasi efektif dan menggunakan alat komunikasi yang terstandarisasi dalam tim kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dengan perencanaan yang baik dan pengelolaan yang tepat dalam tim. Yang keempat, mendorong penerapan praktik berbasis bukti dalam kolaborasi antar profesi untuk memastikan perawatan yang berkualitas dan berbasis data. Dan yang terakhir, yang kelima, mengadakan sesi feedback dan juga evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi kendala dan mencari solusi bersama untuk meningkatkan kolaborasi antar tim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Interprofessional education memainkan peran yang penting dalam mempersiapkan tenaga kesehatan yang mampu bekerja secara kolaboratif. Setiap program studi mulai dari program studi kedokteran, kedokteran gigi, keperawatan, psikologi, fisioterapi, kesehatan masyarakat, dan farmasi memiliki kontribusi yang penting dalam menciptakan tim kesehatan yang efektif dan terkoordinasi sesuai dengan perannya masing-masing. Sekian dari kelompok IPE 26, kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan. Saya, Diludia Kemalasari, selaku perwakilan dari kelompok IPE 26, menutup presentasi ini dengan Parma Santi, Om Santi 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 Om.